Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Nama saya Naswa Natania dengan NIM 2002-04-60-2030. Baik, pada video kali ini kelompok kami akan memaparkan mengenai satu pengertian job safety analysis, 2 manfaat job safety analysis, 3 langkah-langkah job safety analysis, dan 4 contoh-contoh job safety analysis. Baik, langsung saja saya bacakan poin 1, yaitu pengertian job safety analysis. JSA merupakan identifikasi sistematik dari bahaya potensial di tempat kerja yang dapat diidentifikasi, dianalisa, dan direkam. Hal-hal yang dilakukan dalam penerapan JSA yaitu 1. Identifikasi bahaya yang berhubungan dengan setiap langkah dari pekerjaan yang berpotensial untuk menyebabkan bahaya serius. 2. Menentukan bagaimana untuk mengontrol bahaya. 3. Membuat perkakas tertulis yang dapat digunakan untuk melatih staf lainnya. 4. Bertemu dengan pelatih OSHA untuk mengembangkan prosedur dan aturan kerja yang spesifik. JSA yang berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja. Idealnya, setelah dilakukan identifikasi bahaya yang tidak terkendali, tentunya akan diambil tindakan atau langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi mereka ke tingkat risiko yang dapat diterima pekerja. JSA adalah alat yang penting dalam manajemen keselamatan. Digunakan secara konsisten dan benar, itu akan meningkatkan kemampuan pekerjaan untuk membangun sebuah persediaan atau portofolio bahaya dan risiko yang terkait dengan berbagai pekerjaan. Langkah kerja dan tugas rinci dilakukan karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang akan dilakukan. Profesionalitas dan keterampilan akan meningkat ketika pekerja mulai menggunakan on-site JSA untuk menentukan keterkaitan antara langkah-langkah kerja dan tugas dan dinamika organisasi. Tentu saja akan meningkatkan keselamatan dan keahlian yang akan mempengaruhi peningkatan efektivitas pekerja dalam melaksanakan programan kesehatan dan keselamatan kerja dalam menghadapi perubahan organisasi secara terus-menerus. Baik, poin kedua yaitu manfaat job safety analysis. Membantu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK di tempat kerja. Salah satu cara terbaik untuk menentukan prosedur kerja yang tepat adalah dengan melakukan analisis bahaya yang terdapat di area kerja. Supervisor dapat menggunakan hasil analisis tersebut untuk menghilangkan dan mencegah bahaya di area kerja. Hal ini mungkin akan berdampak pada berkurangnya jumlah cedera dan PAK, berkurangnya absen pekerja, biaya kompensasi pekerja jadi lebih rendah, bahkan meningkatkan produktivitas. JSA juga menjadi alat yang sangat penting untuk melatih pekerja baru dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan yang aman. Poin selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Andi Ashraf. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Naswa Natania. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Andi Ashraf dengan NIM 220-460-2015. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun job safety analysis atau JSA. Nah, langkah pertama, merinci langkah-langkah pekerjaan dari awal hingga selesainya pekerjaan. Langkah-langkah ini tidak hanya dibuat secara spesifik untuk suatu pekerjaan tertentu, tetapi juga khusus untuk suatu area kerja tertentu. Jika area kerja berubah tetapi jenis pekerjaan sama, tetap saja langkah-langkah dari pekerjaan tersebut perlu berubah juga. Kemudian langkah kedua, mengidentifikasi bahaya dan potensi kecelakaan berdasarkan langkah-langkah kerja yang sudah ditentukan. Nah, ini menjadi hal yang paling penting dalam membentuk JSA. Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan saat mengidentifikasi potensi bahaya, yaitu penyebab kecelakaan kerja sebelumnya.
kemudian pekerjaan lain yang berada di dekat area kerja, kemudian regulasi atau peraturan terkait pekerjaan yang hendak dilakukan, instruksi produsen dalam mengoperasikan peralatan pekerjaan. Kemudian kita beralih ke langkah ketiga, menentukan langkah pengendalian berdasarkan bahaya-bahaya pada setiap langkah pekerjaan. Setiap bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya tentu membuat kontrol dan pengendalian. Nah, kontrol dan pengendalian ini menjelaskan bagaimana cara Anda mengalihkan bahaya di area kerja atau bagaimana cara Anda mengurangi risiko cedera secara signifikan. Setelah membuat JSA superior, dia harus untuk mendiskusikannya dengan para pekerja yang terlibat. Kemudian kita beralih ke contoh-contoh forum job safety analysis atau JSA. Kita beralih ke contoh pertama. Contoh pertama yaitu mengebor. Pekerjaan mengebor bisa dilakukan untuk memasang rambu-rambu atau benda lain ke dinding dan bisa juga ke lantai. Dalam pekerjaan mengebor, kita bisa terpapar risiko debu atau masuk ke mata. Kemudian contoh kedua, JSA naik tangga. Tangga bisa digunakan untuk mengakses ketinggian. Nah, pada penjelasan ini, kita memiliki risiko yang muncul dalam signifikan atau muncul dalam aktivitas ini adalah terjatuh dan terpeleset. Kita harus mengendalikan risiko dari aktivitas tangga sehingga kita bisa selamat. Kemudian kita beralih ke contoh ketiga. Contoh JSA penggalian. Nah, pada penggalian tanah. Pada penggalian tanah dilakukan ketika ada pemasangan atau pelepasan jalur kabel. Baik, itulah materi yang kelompok kami paparkan. Adapun kesimpulan yang kelompok kami berikan yaitu keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani manusia. Berdasarkan data hasil survei pendahuluan dengan cara melalui observasi, kecelakaan kerja yang terjadi tentunya tidak dapat ditentukan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Tetapi sebab umum yang bisa mengakibatkan kecelakaan tak lain unsafe action, tindakan tidak aman, dan banyak keadaan tidak aman, unsafe condition, akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut. Saran yang dapat kelompok kami berikan yaitu menghindari bahaya saat bekerja. Sangat penting agar seluruh pekerja yang terlibat dalam pekerjaan menyadari bahaya yang ada dan mampu melaksanakan pengendalian bahaya yang telah disepakati. Kita hanya harus melaksanakan pengendalian bahaya yang telah disepakati, menganalisa bahaya dalam setiap tahapan, dan merencanakan pengendalian risiko. Tentunya kita harus melakukan diskusi dengan pekerja, pemberi kerja, supervisor area, dan tim keselamatan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.